Nah, di 15 Januari ini memang statusnya P1TL, jadi tidak lulus. Kasus yang di kami kebetulan ternyata kode dari kumlot itu dan umum itu tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Aldevi Ilhami, channel informatif. Oke, teman-teman, pada sesi kali ini, sesuai dengan di hadapan teman-teman ada Bang Zetri, ada Helda. Bang Zetri udah kemarin ya yang ketemu di tips SKB yang ada waktu itu. Bang Zetri sharing tentang tips SKB. Ya, wawancara Bang Zetri ya. Nah, sekarang ini bintang tamu kita ini Helda Nita ya, Ibu Helda. Jadi kami kena seangkatan ya, Helda, panggilan Helda aja. Jadi Helda ini mengajar di Prodi PIAU di Helda ya. Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, kenapa kali ini sesinya menarik gitu ya? Jadi ada mungkin ini spoilernya aja ya. Jadi ada teman-teman kita itu yang sebelumnya ketika mendapat pengumuman maksud ya, jadi belum berhasil gitu, tapi ternyata kok bisa gitu. Nah, ini yang kita coba cari informasinya, kenapa kok bisa gitu kan, bagaimana usahanya gitu kan, untuk bisa berada lulus juga gitu. Nah, jangankan untuk teman-teman ya, kami secara ini juga dengan Bang Zed juga penasaran ya Bang Zed ya. Bagaimana sih teman-teman seperti Helda, karena ada satu lagi Bang Irfan, nanti kita akan coba kulik juga informasi dengan Bang Irfan gimana sih teman-teman yang perjuangannya gitu bisa berlolos. Mungkin sebelumnya kalau kemarin wawancara sama SKB, apa sih pengalaman Helda dulu waktu SKB-nya kemarin tuh? SKB pertama itu psikotes kan, kita di mandua model. Kalau itu kan kita ngisi 100 soal ya Bang, betul. Sekitar 3 jam. Terus kalau yang psikotes nih kayak ini aja sih, kayak tes kita UN gitu biasa. Lebihnya mungkin lebih ke mikro sama wawancara kan. Kalau mikro teaching kan kita di kampus, kita diberikan waktu untuk menampilkan pembelajaran yang memang di sana sangat di poinnya itu kan ini di kegiatan, bagaimana kita kegiatan membuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kemudian juga ada persentase dari kegiatan micro teaching ini kan dari kemampuan berbahasa asing. Terus bagaimana pengalaman kerja juga digali di sesi micro teaching. Kemudian kalau wawancara ya, alhamdulillah sih dapat kelompok 2 kemarin. Kelompok 2 Prof Hairunas sama Prof Hairani. Kalau Helda sih pribadinya yang paling berkesan itu pertanyaan ini Dev, jika ini totalitas untuk kerja gitu, gimana seandainya nih suaminya meninggal gitu. Itu pertanyaan saat wawancara? Ya, wawancara. Sampai yang kayak reviewernya tuh ya nggak usah terlalu sekaku itu gitu kan. ASN tuh nggak harus dituntut harus seperti itu. Kalau memang keadaannya seperti itu ya manusiawi, kita akan berikan dispensasi dan tidak mulu-mulu harus ya nggak menghadiri terus harus berangkat kerja juga ya, seperti itu sih kalau yang SKB yang berkesannya. Jadi yang mengesankannya di wawancara. Iya, wawancara ya. Betul. Pertanyaannya bagaimana kalau suami meninggal Bang? Oh gitu. Tetap berangkat kerja nggak? Dan jawaban Anda iya. Jadi kalau teman-teman kira-kira jawabannya apa kalau dengan pertanyaan seperti itu? Mungkin karena belum bersuami ada. Belum bersuami. Iya. Belum tahu. Dari jawaban Helda tadi ada saran dari reviewer berarti ya, atau si interviewernya bilang kita itu idealis ya, manusiawi aja berarti ya. Kalau misalnya meninggal ya mungkin kita ada pelaksanaan kemeninggal itu baru ada dispensasi. Oke. Itu tips jawaban sih kalau menurut saya. Iya.
Jadi, nah itu mungkin teman-teman bisa lihat juga di video sebelumnya, yang nggak salah Bang Zetri juga sama Bang Ilham dan beberapa di video di channel YouTube ini gitu ya. Silakan di scroll di atas, nanti ada notifikasi di atas video ini. Jadi silakan diklik untuk melihat mendengarkan pengalaman dari beberapa teman-teman kita yang sharing terkait SKB. Nah, sekarang kan setelah kita SKB bulan berapa ya dulu tuh ya? SKB itu di Desember. Kita SKB. Nah, di SKB itu kita menunggu waktu untuk pengumuman 15 Januari. Oh, ingat ya tanggalnya ya, saya ingat. Itu tanggal yang sangat berkesan. Nah, inilah yang akan kita coba cari. Saya juga lupa sebenarnya itu tanggal berapa. Nah, 15 Januari. Iya. 15 Januari ada lagunya ya, enggak ya? 11 Januari. Oh, 11 Januari. Salah. Jadi 15 Januari pengumuman. Nah, di pengumuman itu, nah ini yang mulai kita jadi penasaran ya, Bang Zed ya. 15 Januari. Kalau Bang Zed dulu gimana waktu tanggal itu? Ingat saya waktu itu sebelumnya ada isu-isu. Ada isu-isu yang kita bisa cek DRH kan. Data riwayat hidup itu. Ya, katanya kalau bisa ngebuka itu berarti kecenderungannya lulus. Kecenderungan, nggak ada yang berani mengatakan bahwa saat itu lulus. Dan waktu itu saya karena trennya itu saya ngikut juga di Twitter Kementerian Agama, ada isu seperti itu, saya coba cek juga. Ternyata memang ada, dan beberapa teman itu yang ada keluar ngechat saya. Dan ternyata benar-benar yang ngasih tahu mereka yang daerahnya keluar ya ternyata memang lulus di tanggal 15 itu kayaknya. Kalau di tanggal 15 itu saya ingatnya hari Selasa di jam 10 kalau nggak salah deh, malam. Oh iya. Itu DRH. Jadi sebenarnya itu bukan dari Kemenaknya ya, itu nggak tahu pesan berantai ya Bang Zed ya. Iya. Pesan berantai di grup dan coba-coba, dan memang ada yang keluar ada yang tidak gitu ya, dan berasumsikan memang ya waktu itu memang yang kalau yang keluar adalah yang lolos gitu. Nah, Helda waktu itu coba nggak DRH itu? Coba dong. Jadi nggak ada. oh ya nih, nggak ada. Jadi ketika pengumuman tanggal 15 keputusannya? Keputusannya apa? Keputusan dari ya Kemenang itu? memang TL, P1 TL. Mungkin menjelaskan dulu P1 TL itu Iya. P1 maksudnya apa? TL P1 maksudnya apa? alhamdulillah waktu SKD itu kan passing grade-nya nyampe untuk kategori kumlot kan, Nelda masuk jalur kumlot gitu kan. Jadi kalau memang sampai passing grade-nya itu TWK-nya berapa ya? 70, TU-nya 80 atau 85. Terus TKP itu 143 atau berapa. Nah, jadi di kumlot ini Bang, cuman TU-nya aja yang jadi poinnya. Kalau TU-nya udah nyampe, jadi kayak ada privilege untuk yang kumlot itu loh. Maksudnya kalian nih udah kumlot, ya maksudnya mungkin itu dari Kemenak atau dari BKN-nya gitu. Jadi TU-nya aja yang jadi poinnya gitu. Nah, alhamdulillahnya SKD-nya P1. Tapi berhubung ini di jalur kumlot kebetulan ada 2 orang gitu kan. Tapi di umumnya kosong gitu. Nah, di 15 Januari ini memang statusnya P1 TL, jadi tidak lulus. Kasus yang di kami kebetulan ternyata kode dari kumlot itu dan umum itu tidak sama. Jadi secara komputerisasi tidak bisa pindah. Itu jawaban yang kami dapatkan baik dari instansi sendiri maupun dari Kemenak RI yang benar-benar menjelaskan gitu ke kami. Mereka sangat-sangat ini loh Dev, sangat membuka diri gitu. Meskipun kami tuh kayak udah mencoba ke berbagai cara. Kalau aku jelaskan berbagai caranya kan, kami memang sounding masing-masing panjang sih. Sounding masing-masing kan kita tuh kayak udah membentuk yang satu nasib mungkin ya. Iya, kebetulan di IG-nya Kemenak gitu kan. Jadi kita menemukan teman-teman yang case-nya sama, kita bentuk grup, kita sharing gimana nih, kita punya pedoman, kita punya syarat di diri kita yang memang bisa untuk memenuhi kategori itu. Kemudian ya kita lakukan berbagai cara gitu. Otomatis pertama ke instansi kita dulu Bang, mungkin ke Kaprodi kita kasih tahu, terus berdiskusi dengan kepegawaian dan di keesokan harinya. Iya, di instansi kita kan memang alhamdulillahnya welcome juga seperti itu, dan bahkan mereka membuat statement bahwa mereka sudah melihat bahwa Permasi ini memang kosong dan bisa diisi oleh dan kalau Prodi Helda ya Helda yang mengisi gitu. Terus ya udah, tapi ya nggak mungkin langsung keluar ya hasilnya. Kita tuh kayak
aduh gimana ya, akan diproses enggak gitu. Jawaban mereka ya pasti akan diproses juga gitu. Terus bahkan nih ada teman yang dari, kalau nggak salah dari Alauddin ya, entah memang mungkin ada keperluan ke Jakarta gitu, tapi memang dari grup kami juga ini selain kami kirim surat juga ke email Kemenna. Oh ya. Ke email Kemenna. Perjuangannya email Masya Allah. Kemenna. Iya, kami Oke. di situ di screenshot hasil SKB disandingkan dengan Permenpan tadi, ya kita bisa lulus harusnya, kenapa tidak gitu. Jadi ya Itu bisa untuk semua dokumentasi. teman-teman kita Iya, yang kami- berkendala dengan Iya, itu. kami kolektifkan Bang. Oh, oke. 1 2 3 4 5. Terus ada juga yang teman yang kebetulan kesana itu di print dan ketemu di sana dengan bagian kepegawaian dan mereka sangat welcome. Duh gitu kan, siapa sih gitu yang nggak berharap gitu kan. Betul. Nah, terus ya udah, selain itu kan ke depannya tuh belum juga ada titik terang.